Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Bagaimana anak-anak Bu Putri? Masih tetap semangat untuk melaksanakan PJJ hari ini? Sebelum kita melaksanakan PJJ hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai tema 1 hidup rukun, subtema 2 hidup rukun di tempat bermain, pembelajaran 3. Kita baca ya teksnya bersama-sama. Pentas seni diadakan untuk merayakan Hari Kemerdekaan. Dalam acara pentas seni, Siti dan teman-teman akan menari. Mereka bersemangat mempersiapkan tarian. Inilah tarian yang akan ditampilkan Siti. Nah, gambar di bawah ini merupakan tarian yang akan ditampilkan oleh Siti dan teman-temannya untuk pentas seni dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan. Di sini ada gerakan tari yang disampaikan Siti dan teman-temannya. Gerakan tari koordinasi antara kepala, tangan, dan kaki. Kepala menoleh ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Tangan satu ditekuk dan satu diluruskan secara bergantian. Kaki melangkah disilangkan. Gerakan tari koordinasi antara tangan dan kaki. Kedua telapak tangan membuka dan tangan lurus ke bawah. Kaki bergeser secara menutup atau jempol bertemu jempol, lalu membuka. Ini adalah gerakan tari yang akan ditampilkan oleh Siti dan teman-temannya. Lani memperhatikan Siti berlatih menari. Ia juga ingin ikut menari. Apa yang sebaiknya dilakukan Siti? Nah, menurut kalian, apa yang harus dilakukan Siti? Kalau Siti melihat Lani, sepertinya Lani ingin ikut menari. Apa yang sebaiknya dilakukan Siti? Ya, sebaiknya Siti mengajak Lani untuk ikut berlatih menari. Pernahkah kalian mengajak teman kalian? Ya, pastinya pernah ya mengajak mengerjakan tugas atau mengajak bermain, seperti itu. Percakapan mereka berisi tentang ajakan Siti kepada Lani. Siti mengajak Lani untuk ikut menari. Siti mengatakan agar Lani mau menari di depan teman-teman. Kalian dapat membuat percakapan antara Siti dan Lani seperti contoh berikut ini. Percakapan Siti dan Lani. Hai Lani, ayo ikut latihan menari bersama teman-teman. Tapi aku malu, Siti. Tidak apa-apa, Lani, kita sama-sama belajar. Baiklah, Siti, terima kasih. Nah, kalian bisa membuat percakapan seperti contoh berikut pada buku tematik halaman 70. Kalian bisa minta bantuan kepada mama atau ayah ya. Tidak hanya anak-anak yang sibuk, ibu-ibu pun sibuk mempersiapkan konsumsi. Ada 225 makanan kotak dan 250 minuman botol. Manakah yang lebih banyak, makanan kotak atau minuman botol? Kalau kita melihat ratusannya, sama ada angka 2,
kalau kita lihat puluhannya, terdapat perbedaan. Bagaimana ya cara membandingkan banyaknya suatu benda? Nah, cara menentukan suatu bilangan lebih banyak atau kurang dari dengan membandingkan nilai pada tempat ratusan, puluhan, dan satuannya. Jadi, kita harus membandingkan tempat ratusan, puluhan, dan satuannya. Seperti contoh di bawah ini, 225. 200 menempatkan nilai ratusan, dan 20 di sini menempatkan nilai puluhan, dan 5 menempatkan nilai satuan. Seperti contoh yang kedua juga sama, 252. Nah, 200 menempatkan nilai ratusan, 50 menempatkan nilai puluhan, dan 2 menempatkan nilai satuan. Membandingkan bilangan. Bilangan dapat dibandingkan dengan kata kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Untuk membandingkan bilangan, kita lihat angka yang ratusan, lalu puluhan, dan satuan. Jadi, pembelajaran seperti ini kita sudah belajar untuk membandingkan dua bilangan dengan kata kurang dari dan lebih dari. Jadi, sekarang kita mengganti kata kurang dari dan lebih dari sama dengan menjadi simbol. Nah, perbandingan kedua bilangan dapat ditulis dalam bentuk simbol. Seperti ini anak-anak. Yang pertama, simbol pertama ini menunjukkan bilangan kurang dari. Simbol yang kedua menunjukkan bilangan lebih dari. Dan simbol yang ketiga menunjukkan bilangan sama dengan. Nah, Ibu punya bilangan 225 dan 252. Kita dapat melihat terlebih dahulu pada angka ratusannya. Nah, di sini angka ratusannya yaitu 2 dan 2. Setelah angka ratusannya sama, maka kita dapat melihat pada angka puluhannya. Nah, 225 angka puluhannya adalah angka 2, sedangkan 252 angka puluhannya adalah 5. Sekarang kita membandingkan angka 2 dengan angka 5. Karena angka 2 kurang dari 5, maka kalimat perbandingannya adalah 225 kurang dari 252. Kata kurang dari dapat kita ubah menjadi simbol. Nah, simbolnya seperti ini anak-anak. Jadi, angkanya lebih kecil, maka yang lancip pada simbol diarahkan ke bilangan yang lebih kecil. Ini contoh yang kedua, 278 dengan 227. Kita lihat ratusannya, sama-sama angka 2. Nah, kita lihat lagi angka puluhannya. 278 angka puluhannya adalah 7. 227 angka puluhannya adalah 2. Karena angka 7 lebih dari 2, maka perbandingannya adalah 278 lebih dari 227. Nah, simbolnya seperti ini anak-anak. Seperti yang Ibu bilang tadi. Yang lancip menunjukkan ke bilangan yang lebih kecil. Jadi, 278 lebih dari 227.
Nah, berikut adalah contoh yang ketiga. 940 dan 949. Kita lihat ratusannya. Sama-sama angka 9. Dan puluhannya sama-sama angka 4. Nah, kita lihat satuannya. Angka satuannya adalah 0 dalam bilangan 940. Sedangkan dalam bilangan 949, angka satuannya adalah angka 9. Karena angka 0 kurang dari 9, maka kalimat perbandingannya adalah 940 kurang dari 949. Nah, simbolnya seperti ini anak-anak. Bandingkan dua bilangan berikut dengan memperhatikan angka penyusunan. Nih, 349. Kita tentukan dulu ratusannya. Nah, 3 menempatkan nilai ratusan, 4 menempatkan nilai puluhan, dan 9 menempatkan nilai satuan. Jadi dibacanya 349. Dan di bawahnya ada 394. Nah, 300-nya menempatkan nilai ratusan. 9-nya menempatkan nilai puluhan dan 4-nya menempatkan nilai satuan. Nah, jadi bilangan 349 kurang dari 394. Jadi, simbolnya seperti ini anak-anak. 349 simbolnya, nah, yang lancip ke arah bilangan yang kecil. Contoh yang kedua, ada 668. Nah, 668. 600-nya menempatkan nilai ratusan. 60 menempatkan nilai puluhan, dan 8 menempatkan nilai satuan. Selanjutnya juga sama seperti itu. 6 ratusan, 6 puluhan, dan 2 satuan. Bilangan 668 lebih dari 662. Jadi simbolnya seperti apa? Yang lancip ke arah yang mana? Iya, yang lancip ke arah bilangan 662. Sekian penyampaian materi dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.